Ya, oke teman-teman, ngaku aja siapa di sini yang kalau misalkan nulis commit message di Git itu masih asal-asalan kayak gini. Oke, tenang aja ngaku aja karena jujur gue waktu awal-awal masih belajar programming itu juga masih ngaco banget, sembarangan banget nulis commit message. Tapi sering berjalannya waktu, gue semakin berpengalaman dan kerja dalam tim, kerja dalam project-project yang lebih besar, gue menyadari bahwa ini mungkin bukan satu hal yang bagus-bagus banget gitu. Jadi ada baiknya nanti ketika kalian kerja di dalam tim ataupun mungkin masih kerja sendiri gitu, ngerjain personal project, ada baiknya kalau, commit message itu kalian mulai perbaiki, mulai lebih rapihin. Nah, sebenarnya untuk commit message sendiri itu nggak ada standarnya, nggak ada kayak patokan, "Oh, harus kayak gini," gitu, harus, cara beda sama ngoding yang mungkin logikanya tuh fix gitu ya. Kalau ini kan nulis message doang, jadi sebenarnya nggak ada cara yang benar ataupun yang salah gitu. Cuma ada semacam, ya bisa dikatakan standar industri yang sering dipakai, namanya conventional commit atau semantic commits, yang nanti gue akan share, itu akan ngebantu kalian, membuat lebih jelas lagi kira-kira, bagaimana sih cara nulis commit message yang baik dan benar gitu. Oke, ini gue akan share, nanti gue akan taruh linknya di description. Tapi contohnya kayak gini, biasanya kalau kita mau bikin commit message itu guys, kita kan harusnya mendeskripsikan apa aja, yang sudah kita lakukan di dalam satu commit tersebut gitu. Nah, cara ngedescription-nya itu, cara ngedescribe-nya maksudnya, itu, kita bisa menggunakan format kayak gini guys. Oke, di sini pertama ada tipenya, jadi, tipe perubahan apa yang kita telah lakukan, apakah itu perubahan fitur, apakah bug fix, atau mungkin hanya perubahan ke dokumentasi. Habis itu, ini gue suka tulis atau gue suka sebut sebagai body message-nya, gitu. Kayak inti atau rangkuman summary dari apa yang gue sudah buat di dalam satu commit itu ada di dalam message ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini versi simpelnya ya. Untuk lebih jelasnya lagi itu formatnya itu kurang lebih seperti ini. Ada tipe, terus tadi kan ada description. Nah, sekarang bisa juga kalian tambahin satu scope. Jadi misalkan nih, tipenya adalah fit atau fitur baru gitu. Nanti listnya lo bisa lihat di sini. Oke, untuk apa namanya, untuk tipe-tipe dari commit-nya. Jadi misalkan lo mau bikin satu fitur baru untuk, login register, berarti kan itu masuk ke domain atau scope-nya out gitu, authentication. Berarti nanti lo tulisnya kayak gini, misalkan fit, habis itu out, gue kasih tanda kurung, titik 2 baru misalkan add login, service misalkan. Kayak gitu. Nah, sekarang kan dengan metode penulisan seperti ini jadi lebih gampang gitu untuk orang lain dalam tim lu khususnya tahu gitu kira-kira apa yang sudah lu lakukan di dalam satu commit. Jangan sampai lu bikin commit asal-asalan terus jadi orang juga nggak tahu kan kayak tiap kali lu nge-commit tuh gunanya itu isi commitnya tuh apa gitu. Karena nggak selalu orang itu ngelihat kayak isi commitnya itu apaan kayak gitu. Biasanya orang hanya ngelihat sampai ke commit message-nya aja. Kayak gitu. Nah, again apakah ini harus dan apakah harus ngikutin banget standar yang udah ditentuin sama orang random ini di GitHub dan di website ini? Jawabannya enggak. Kayak misalkan di sini hanya beberapa yang dicontohin ya kayak fit, fitur, fix, dokumentasi, code style, refactoring, test, chore gitu. Nah, kalau mau bikin, standar sendiri dalam tim lu, boleh banget kalau misalkan ada perubahan UI, kalian pakainya tipenya UI, boleh. Kalau kalian mau lakukan, eee, misalkan performance optimization, type-nya nanti performance, itu boleh banget gitu. Tapi inti yang gue mau sampaikan adalah bukan kayak harus ngikutin peraturan yang udah ditentukan banget di sini, tapi at least, ketika lo nge-commit sesuatu ke Git, khususnya ketika lo udah kerja di dalam sebuah tim, itu buat sebuah standar supaya satu tim lo itu bisa mengerti setiap komitan itu apa yang terjadi gitu, apa yang udah berubah di dalam setiap commit supaya ke-track kerjaan lo. Mungkin gue mau sharing dari satu, repository yang sedang gue kerjain, repository project dari yang gue sedang kerjain, namanya V6 Academy. Nanti lo bisa cek aja di GitHub gue kalau mau ngecek lebih lanjut gitu. Tapi ini ada beberapa contoh untuk branch misalkan Fit Watch nih gitu. Kalau lo lihat di sini, commit-commitnya walaupun ini gue kerjain sendiri, tapi gue usahakan untuk selalu rapi gitu, supaya gue tahu gue nge-track
kayak apa aja yang udah gue pernah lakukan di dalam branch atau di dalam ya apa namanya repository ini gitu. Kayak contohnya di sini, oh oke gue melakukan untuk apa namanya perubahan style code, gue reformat code-nya menggunakan import order adalah extension dari Prettier. Atau mungkin di sini, nah di sini gue nambahin satu fitur baru di home, gue nambahin homepage sama footer komponen. Atau mungkin di sini gue nambahin satu tipe baru yang nggak ada di sini nih. Oke, namanya WIP. Nih, WIP ini singkatan dari work in progress yang artinya yang gue commit di sini itu belum selesai dikerjain sebenarnya. Makanya gue taruhnya WIP kayak gitu. Habis itu di sini misalkan ada feed untuk fitur topik dan di sini gue nambahin endpoint untuk nge-get topics di REST API-nya kayak gitu. Nah, dengan memiliki standar commit message kayak gini, menurut gue sih membuat project jadi jauh lebih readable gitu historinya. Jadi kita lebih tahu gitu what's going on in our project dan apa aja yang udah dilakukan gitu dalam satu project. Ya, semoga membantu video singkat ini dan membuat kalian menjadi lebih rajin lagi nulis message yang baik, bukan cuma kayak oke, fix gitu. Alright, thank you guys.